Yo, welcome back kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah full shop untuk chapter 1059. Banyak hal-hal menarik yang terjadi di chapter ini. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Insiden Kapten Koby. Ya, di sini akan membicarakan insiden yang melibatkan Koby. Kemudian untuk covernya melanjutkan kisah Jerma Double Six di markas Big Mom. Setelah terkena gas dari Caesar, Katakuri dan Oven jadi saling memukul. Dan ternyata itu adalah gas halusinasi. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan Marco sedang berada di kapal bajak laut Akagami dan mereka sudah sampai di Pulau Sphinx. Marco pun terbang meninggalkan kapal. Ya, ternyata Marco hanya numpang saja. Ya, sebenarnya Sang sudah mengajak Marco lagi untuk bergabung dengan bajak laut Akagami. Tapi lagi-lagi Marco menolak tawaran itu. Marco terlihat sudah lelah dengan dunia perbajak lautan. Akhirnya bajak laut Akagami pun melepas Marco pergi ke Pulau Sphinx. Nah, selanjutnya ada flashback tentang kejadian di Wano Kuni yang terjadi pada malam setelah penyerangan Green Bull. Di sini Yamato mengatakan bahwa dia tidak bisa ikut berlayar karena negeri Wano belumlah aman. Yamato juga ternyata merasakan bahwa Green Bull pergi karena haki seseorang yang sangat kuat. Jadi walaupun Kaido sudah kalah, masih mungkin akan datang orang-orang baru yang akan mengacau di Wano Kuni, seperti Admiral Green Bull. Dan karena hal itulah Yamato memutuskan untuk tinggal di Wano, daripada dirinya ikut berpetualang sementara Wano dalam bahaya. Luffy pun menatap ke arah Yamato dan dia melihat suatu keyakinan bahwa memang lebih baik bagi Yamato untuk tetap tinggal di Wano Kuni. Lalu Zoro mengingatkan agar Yamato menjaga perasaan Momonosuke yang sudah ingin agar Yamato bebas dari negeri Wano. Jadi mungkin karena hal itulah Yamato mengatakan alasannya tidak pergi adalah untuk berkeliling Wano dulu. Jadi Yamato menyembunyikan alasan sebenarnya dari Momonosuke. Sementara itu Sanji terlihat sangat sedih ketika Yamato memutuskan untuk tidak ikut berlayar. Selanjutnya Marco datang. Dia pun berkata bahwa kapal yang cocok untuk dirinya sudah berada di dekat Wano Kuni. Dan dia pun berencana terbang ke kapal itu. Iya, tentu saja itu adalah kapal bajak laut Akagami. Lalu di sini ada momen perpisahan Marco dengan Luffy dan bajak laut topi jerami. Marco sedikit mengingat kisah di Marineford ketika dia dan Luffy sama-sama berjuang untuk Ace. Lalu Marco berkata bahwa Ace pasti bangga jika tahu adiknya sudah jauh melangkah hingga ke titik ini. Kemudian Marco memberikan pesan terakhir kepada Luffy dan dia pun berkata bahwa ini adalah era baru yang kau buat, jadi majulah dengan tekadmu. Luffy pun menjawab bahwa dia tentu akan melakukannya. Nah, flashback berakhir, kita kembali ke masa sekarang dan Marco pun terlihat terbang menuju Pulau Sphinx. Selanjutnya kita beralih kepada penyerangan marin ke Amazon Lily. Kapal-kapal marin sudah siap menyerang dan pasukan itu dipimpin oleh Vice Admiral Yamakichi. Di sisi lain, Hancock menyadari bahwa jika dia tetap berada di pulau itu, maka suku Kuja akan dalam bahaya karena tentu akan datang berbagai serangan untuk menangkap dirinya. Selanjutnya Kurohige pun datang bersama Devon dan Vasco Shot. Mereka punya misi untuk menangkap Hancock dan mengambil kemampuan Mero-Mero Nominya. Kurohige pun langsung mengeluarkan kemampuan Gura-Gura Nomi untuk membuat gempa. Sementara itu Koby berniat untuk melakukan negosiasi dengan Hancock. Agar tidak terjadi pertempuran, Koby ingin meminta Hancock menyerahkan diri kepada Angkatan Laut. Nah, selanjutnya pasifista model terbaru ikut menyerang dengan laser dari mata mereka. Nama pasifista model terbaru itu adalah Seraphim. Mereka berbentuk anak-anak yang gendut, lalu berambut putih, kulit gelap dan punya sayap hitam, serta punya api di bagian punggungnya.
Ya, bisa dikatakan sangat mirip dengan ras Lunaria seperti King. Para Seraphim itu pun berusaha menyerang Kurohige, tapi Kurohige membereskan beberapa Seraphim dengan mudah menggunakan Black Hole. Selanjutnya Hancock menyerang pasukan Marine dengan Mero Mero Nominya. Serangan itu berhasil membuat Helmeppo hingga Vice Admiral Yamagichi menjadi batu. Selanjutnya terjadi pertarungan antara Hancock versus Kurohige, Katarina Devon, dan Vasco Shot. Dalam pertarungan itu Hancock berhasil membatukan Devon dan Vasco, tapi Hancock berhasil dikalahkan oleh Kurohige. Kurohige pun bisa mengunci pergerakan Hancock, dan Yonko itu juga ternyata sudah mengalahkan Kobe. Nah, ketika situasi terjepit itu Relic datang. Kurohige tampak sangat terkejut dengan kedatangan Relic. Kemudian Relic ingin membuat kesepakatan dengan semua pihak yang ada di sana agar pertempuran ini bisa selesai. Kesepakatan itu adalah Kurohige harus melepaskan Hancock, dan Hancock juga harus mengembalikan Devon beserta Vasco ke bentuk semula. Dan jika Kurohige menolak tawaran itu, maka Relic siap melayaninya bertarung. Akhirnya Kurohige mau mengikuti keinginan Relic. Pertempuran pun terhenti dan para perusuh itu pergi dari Amazon Lily. Tapi Kurohige tidak pergi dengan tangan kosong. Dia bisa membawa Kobe bersamanya. Nah, selanjutnya ada informasi mengenai insiden Rocky Port yang melibatkan Kobe. Ternyata tidak hanya Kobe yang terlibat pada insiden itu, tetapi Kurohige juga terlibat di dalamnya. Pada insiden itu, Kobe dari Angkatan Laut bekerja sama dengan bajak laut Kurohige untuk mengalahkan Wang Zi, yang merupakan salah satu dari kru bajak laut Rocks. Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Kurohige dan Kobe, sehingga Kurohige menjadi penguasa baru di Pulau Hachinosu. Kemudian selanjutnya ada informasi mengenai Shaki. Ternyata dia adalah mantan ratu dari suku Kuja. Kepemimpinannya berlangsung pada 2 generasi sebelum kepemimpinan Hancock. Mungkin hal itu yang membuat Relic jadi ingin melindungi Pulau Amazon Lily. Ya, itu aja pembahasan untuk full shop kali ini ya. Jika ada tambahan, saran, dan komentar, bisa Nakama sampaikan di kolom komentar. Dan nantikan segmen real review dari Mimin untuk chapter ini, karena tentunya akan lebih lengkap dan mendetail. Yosa Mimin Atoa Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atoa Hayato. Show!